Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Media Hikmah. Jangan lupa tonton sampai habis. Hambamu juga bersyukur karena di bawah presiden kami Bapak Haji Prabowo Subianto, wah lengkap Bapak Haji. Kenapa harus dipakai Bapak Haji ya? Hmm. Dan wakil presiden ini belum haji kayaknya ya. Gibran Rakabuming Raka dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Klaim nggak sini? Enggak, maksudku gini, ini dari tadi Anda merasa ini adalah teks pidato, enggak ini teks doa. Kami semuanya itu dimungkinkan karena engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sebanyak sejarah bangsa ini. Oke, jadi aku juga nggak tahu ya ini dari mana terus kemudian ngitung kerukunan sosial keagamaan itu 77,85%. Tapi balik lagi ya, aku nggak merasa pengen untuk melihat bahwasanya ini adalah sebuah kesalahan yang namanya doa ya terserah aja ya. Tapi agak kurang pas aja ketika didengar sama orang gitu ya. Dan ini memang ya, selera ya, ini memang sangat-sangat subjektif. Jadi ya aku cuma pengen bahas ini aja. Sorry, aku pengen bahas salah satunya tentang ini doa ini. Teman-teman tahu nggak? Pernah suatu waktu ada ulama yang dilarang untuk berceramah karena dinilai ceramahnya itu adalah ceramah yang radikal, ceramah yang sangat provokatif, ceramah yang sangat dianggap membuat ketegangan lah di masa-masa tertentu. Maka dia bilang ya udah kalau aku nggak boleh ceramah, aku berdoa aja lah karena sudah ada di sini. Terus ulama itu berdoa, doanya itu 2 jam karena isinya ceramah gitu kan ya. Kayak misalnya contoh kayak kita mau mau nyampein tentang tentang bahwasanya Islam itu adalah agama yang mengatur semua. Maka doa ulama itu ya Allah, terima kasih Engkau telah menganugerahkan kepada kami sebuah agama yang mengatur banyak hal termasuk mengatur bagaimana cara seseorang itu memerintah. Bahwasanya pemerintahan yang Engkau ridhoi adalah pemerintahan yang adil. Keadilan yang dimaksud di dalam beberapa hadis-hadismu adalah keadilan dalam bidang-bidang tertentu seperti bidang-bidang panjang lah terus kemudian sampai 2 jam jadi aku ingat banget jadi cara untuk ngakalin itu mereka pakai dengan doa. Nah ini aku nggak tahu nih ini harusnya bukannya harus disampaikan pada laporan ya bukan pada terus kemudian doa ya sehingga ya netizen wajar aja ada yang ngomong untuk bisa apa ya kasarnya ya menjilat aja harus pakai nama Allah gitu ya. Ya itulah kondisinya ketika kemarin itu salah satu yang di highlight ketika perayaan 17 Agustusan di istana. Dan yang menjadi pertanyaan sama netizen adalah di mana NTT-nya? Karena kita tahu bahwa saya tanggal 15 Agustus kalau nggak salah itu ada gempa besar banget di Nusa Tenggara Timur yang itu mengakibatkan kerusakan yang cukup parah, tapi kok tidak masuk ke dalam doa itu. Walaupun memang betul, balik lagi teman-teman sekalian, jadi jangan dianggap bahwasanya ketika kita membahas sesuatu itu adalah bagian kayak, wah pokoknya kita harus menjelek-jelekkan pemerintah. Enggak. Sebenarnya yang aku bahas ini bukan karena pemerintah, tapi karena teman-teman yang nonton. Karena tugasku adalah mengedukasi orang-orang yang nonton. Bukan, aku nggak berharap terus terang. Serius, aku nggak berharap omonganku didengerin oleh pemerintah. Sudah sampai di titik itu. Nggak berharap gitu ya. Nah, tapi ini adalah untuk mencerdaskan teman-teman sekalian dan menjadi bagian daripada manfaat bagiku supaya aku tuh nggak gila gitu maksudnya. Kenapa? Karena salah satu penjagaan terhadap kewarasanku adalah berpikir dan berpikir berarti melihat apapun yang ada. Nah, jadi itu adalah salah satunya. Yang aku soroti lagi adalah ketika di situ banyak banget ini ya, banyak banget atraksi-atraksi ataupun aku lihat banyak sekali kayak mata acara yang itu bener-bener kayak fokus pada orang. Jadi gini ya, aku sering banget pergi ke Turki. Dan aku pikir Turki ini termasuk salah satu negeri yang mereka sangat-sangat mengglorifikasi pemimpinnya. Khususnya pemimpin di masa lalunya ya. Jadi sangat-sangat mengglorifikasi. Misalnya dengan cara apa? Buatin patung misalnya. Terus kemudian fotonya di mana-mana. Itu di situ adalah yang kumaksud adalah Mustafa Kemal gitu ya. Ketika mereka mengglorifikasi pemimpinnya, pemimpinnya sudah rasa-rasanya itu kayak kayak dewa sebenarnya gitu kan ya. Jadi foto-fotonya di mana-mana, meskipun dia sudah lama udah nggak ada, tapi foto-fotonya masih tetap dipajang dan kayak diglorifikasi, dimistifikasi. Jadi dibuat kayak myth gitu-gitu kan ya. Jadi kayak dibuatin film, terus kemudian dibuatin apa lagu, dibuatin kayak eh, ya segala sesuatu yang membuat jadi mistifikasi itu. Dan mistifikasi ini kan salah satu cara ya bagi pemegang kekuasaan untuk membentuk sebuah narasi. Dan itu mulai kayak mau dimunculin di Indonesia.
Yang lainnya yang aku lihat adalah pada negara-negara yang punya raja sih, kayak Thailand gitu misalnya, atau misalnya kayak ya raja mana lagi lah yang jadi simbol itu terus kemudian dipajang terus kemudian raja-rajanya itu. Dan menurutku ini adalah sebuah hal yang aneh sih. Kenapa? Karena ya eh, misalnya contoh aku kayak aku ya misalnya. Aku buat video ini dan biasanya aku cuma ngeliatin komentar-komentarnya. Itu pun kalau ada komentar yang bagus, lucu gitu kan ya, ataupun segala macam. Tapi untuk ngelihat wajahku sendiri itu kayak aneh gitu. Jadi kayak misalnya kayak apalagi gini ya contohnya, misalnya kayak di acara Itiba gitu ya. Terus ada foto kita dipajang gitu bareng-bareng ya. Felix Xiao sebagai apa? Itu nggak pernah tuh berfoto di situ. Ngelihat aja nggak pernah gitu kan ya. Kenapa? Malu. Kalaupun berfoto mungkin disuruh gitu ya. Tapi aku tuh malu ketika ada foto-foto kayak gitu. Sekarang tuh kayaknya semua mau diglorifikasi juga. Makanya ada eh, apa namanya Prabowo jatuh gitu ya, spanduk Prabowo jatuh gitu ya. Jadi kayak kayak harus wah ini keren banget dan seterusnya. Dan menurutku ini adalah sesuatu yang secara efektivitas kinerja ya. Aku teringat ada teman-teman yuk ngaji yang bilang bilang ke aku bahwasanya orang tuh boleh untuk bertingkah kalau kerjanya beres. Nah, kalau belum bisa beres, mbok ya jangan bertingkah gitu maksudnya. Ya, misalnya kita lihat juga kan bahwasanya hal-hal semacam ini seremonial mistifikasi ini muncul dalam juga beberapa pola-pola lain, misal kayak kantor Seskap gitu ya, yang buat perayaan Agustusan 17 Agustusan tuh dengan make wah ini kayak pergi ke movie gitu maksudnya. Jadi ada movie apa Saving Private Ryan misalnya terus dia saving dia gitu misalnya. Atau apalah segala macam pokoknya lucu banget lah. Maksudnya aduh lu kok sepede itu ya? Lu itu bukan anak Facebook yang umur 40 atau 50 tahun ya yang terus kemudian suka banget ngubah foto Titanic jadi wajah dia gitu maksudnya. Atau bocah gitu maksudnya. Jadi kayak foto orang terus ditempel gitu, ditimpa gitu ya maksudnya ya. Itu kan itu penimpaan doxley itu. Nggak usah lu ngapain maksudnya lu pede banget maksudnya jalan-jalan di situ. Dan ternyata memang panitianya SS Cup itu gitu kan ya untuk buat perayaan-perayaan yang kayak lah kocak maksudnya itu kayak cringe banget tau gak kalau bagi orang-orang yang kayak aku aja ngeliat aduh ya Allah itu kan ya maksudnya hentikan itu. Tapi kita harus lihat ya gimana ya maksudnya eh, orang-orang terakhir tuh mikir gini ya Allah pajak gua gitu ya antara kata orang gini menarik, kalau mau lihat kezoliman di Indonesia adalah lihatlah orang-orang yang bayar pajak, profilnya seperti apa, dan orang-orang yang memanfaatkan pajak itu profilnya kayak apa. Itu potret nyata kezoliman di Indonesia. Dan kita tahu bahwasanya perayaan-perayaan Agustusan itu tadi ya, selain tadi diwarnai oleh mistifikasi yang mengarah kepada apa ya, melatih narsisistik itu gitu ya. Lalu terus kemudian ada lagi beberapa pidato-pidato yang menurutku nggak etis gitu nih. Bukan pidato pembacaan doa yang kayak pidato yang nggak etis itu. Yang selain itu adalah pada esensinya sebenarnya apa sih yang menjadi sesuatu yang kita peringati di dalam kemerdekaan. Aku coba untuk bacain pembukaan Undang-Undang Dasar ya, karena menurutku ini menjadi sebuah apa ya, sebuah pesan penting di dalam kemerdekaan kita. Jadi teman-teman sudah tahu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan seterusnya. Nah, yang penting menurutku ada pada paragraf yang keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi untuk apa terus kemudian pemerintah negara Indonesia? Sebentar, aku pengen kasih tahu dulu. Negara sama pemerintah itu beda ya. Negara itu adalah konsep atau ide atau cita-cita daripada sekelompok orang yang bersepakat untuk membentuk sebuah negara tadi itu. Sedangkan pemerintah itu bisa ganti-ganti. Jadi negara kita tuh kayak Indonesia, tapi pemerintah itu beda. Pemerintah itu adalah ya sebenarnya eh, orang-orang yang dipilih rakyat untuk menjalankan kepengurusan sebenarnya. Nah, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi tugasnya apa daripada pemerintah itu? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, yaitu adalah menjamin agar orang-orang di Indonesia ini terlindung daripada ancaman-ancaman baik dalam ataupun luar negeri. Lalu terus kemudian seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi itu ada 4. Jadi ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Ini berarti berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan makan, berkaitan dengan terus kemudian kayak ya kekayaan dan seterusnya. Yang terus kemudian yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 4 ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah ini sudah aku sampaikan dari beberapa waktu yang lalu. Tahun lalu juga aku bahas itu juga sama ketika membahas tentang kemerdekaan. Kita berarti membahas tentang apa tujuan Indonesia ini terus kemudian didirikan. Melindungi segenap tumpah darah, melindungi segenap bangsa Indonesia.
menurutku ini juga sesuatu yang masih banyak sekali PR-nya ya. Bagaimana terus kemudian kita justru menjadi sebuah pemerintah yang sekarang kita lihat ini justru tidak melindungi segenap bangsa Indonesia, karena ketika kita dimanapun kita jadi kayak nggak kuat. Yaitu bisa dilambangkan dengan paspor kita kuat atau enggak. Itu kan terhormatnya kita di mata dunia sebenarnya. Atau ketika orang-orang Indonesia punya permasalahan di tempat-tempat yang lain, ya atau negara-negara yang lain, ya bagaimana terus kemudian negara-negara lain memandang Indonesia. Misal kayak ya hukuman-hukuman bagi BMI yang ada di negeri-negeri lain, itu kita belum terlalu banyak bisa berbicara. Ataupun ya penculikan-penculikan, bahkan terus kemudian kayak penipuan-penipuan daripada orang-orang dari negeri lain, itu juga kita juga belum bisa banyak berbicara. Walaupun ya kita bersyukur dengan kemerdekaan ini, bersyukurnya pada Indonesia sudah punya, kita semua sudah punya negara yang bisa menjadi wadah tempat kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Itu pun juga menjadi perdebatan, walaupun sudah dirilis misalnya kayak Indonesia berkurang 430.000 angka kemiskinan. Angka kemiskinannya menurun kalau menurut guyonannya Pak Prabowo sebelum jadi presiden, menurun ke anak dan cucu gitu ya. Nah, tapi problemnya adalah apa indikasi kemiskinan ini? Aku tadi iseng-iseng baca itu angka kemiskinan, jadi batas garis kemiskinan di Indonesia itu sekitar 660-an ribu kalau aku nggak salah. Anggap aja 700.000 ya. Jadi 700.000 per kepala, itu kalau Anda sudah punya 700.000 per kepala, berarti Anda itu sudah tidak dikatakan miskin. Terus aku mikir gitu kan ya, kalau tinggal di Bogor misalnya, gajinya 700.000, itu jelas mati. Jelas. Nah, jelas mati. Kenapa? Karena untuk tinggal aja itu ya, itu 700.000 per bulan berarti setahun sekitar berapa tuh berarti? Setahun 8,4 ya. Kos-kosan 8,4 ya, kos-kosan seadanya lah. 8,4 ya. Eh, belum makan. Itu baru tidur tuh, belum makan gitu kan ya. Maka aku bilang mati tadi. Kalau nggak dia makan tapi tidurnya di masjid gitu. 700.000 itu ngeri sih. Itu per kapita ya. Sekolah, ya jangan mikir sekolah, udah nggak ada sekolah. Makan nggak bisa gitu kan ya. Tidur nggak bisa, apalagi sekolah dan aktivitas-aktivitas yang lain. By the way, teman-teman tahu UMR, upah minimum regional. Upah minimum regional, setauku itu adalah semacam artinya adalah kayak upah yang benar-benar kayak batas wajar di mana orang itu masih bisa hidup tapi rentan. Kira-kira gitu. Itu UMR tuh. Artinya kalau bagi orang-orang yang menjadi pengusaha, UMR itu adalah suatu kondisi di mana orang tuh masih tetap bisa untuk bekerja tapi tidak bisa berkembang. Itu UMR. Dan menurut beberapa data yang kita dapetin, kalau andaikan ya UMR misalnya, UMR di Bogor berapa? Misalnya 4 jutaan atau berapa aku lupa. Di Jakarta jelas lebih mahal. Itu jauh banget daripada terus kemudian angka kemiskinan yang 700.000 itu. Artinya kalau UMR itu aja sudah bisa kita katakan pas-pasan. Kalau di bawah UMR berarti ya miskin. Kalau datanya menurut BPS sekarang angka kemiskinan itu dipatok tadi sekitar 700 ribuan atau 660.000 per bulan gitu kan ya. Di zaman sekarang gitu kan ya. Gimana cara hidupnya? Itu jadi kalau dikatakan menurun dari berapa persen ke 8 sekian persen menjadi 8,0 sekian persen, itu ya menurunnya itu adalah dari segi ya data bisa dimainin banget. Karena kita bisa banget untuk nurunin angka indikasi kemiskinan. Dan pada faktanya ternyata ya itu adalah sesuatu yang kita rasakan bersama. Memang betul orang-orang yang beli mobil di Gias lebih banyak menurut beberapa pernyataan daripada pemerintah juga. Tapi masalahnya adalah itu tidak menggambarkan kondisi real atau permintaan agregat. Itu tidak menggambarkan kondisi real. Kondisi real masyarakat itu ya kita bisa lihat sekarang. Misalnya contoh, orang-orang nyari kerja sulit. Orang-orang misalnya kayak yang diklaim oleh presiden bahwasanya pendapatan ojol meningkat 3 kali lipat. Coba teman-teman ojol komen aja deh. Aku nggak pernah ojol, jadi aku nggak berhak untuk ngomong ya. Biar teman-teman yang ojol aja deh yang komen gitu kan ya. Pemerintah berhasil gitu kan ya mengintervensi sehingga ojol itu naik terus kemudian 3 kali lipat. Nah itu adalah dari segi yang kedua, mensejahterakan kehidupan rakyat. Aku tahu pemerintah udah berusaha, tapi sepertinya untuk sekarang masih jauh daripada kenyataan. Ya kita nggak usah bicara tentang bagaimana pemerintah melakukan tugas seharusnya aja. Kita lihat misalnya dari segi apa yang terjadi di Aceh beberapa waktu yang lalu, misalnya banjir, lalu terus kemudian jembatan pada putus, dan kita masih melihat anak-anak masih terus kemudian lewat jembatan pakai kawat dan seterusnya, padahal udah berapa bulan berlalu atau berapa lama berlalu daripada musibah itu. Tapi terus kemudian ya pemerintah mengupload atau mempublish bahwasanya dia udah bangun berapa jembatan, berapa ratus jembatan atau berapa ribu jembatan, aku lupa. Tapi ya tadi dalam urusan misalnya kayak di Aceh itu dilupakan. Maka wajar ketika kemarin juga teman-teman di Aceh juga marah-marah gitu kan ya. Kenapa? Karena ya belum sama sekali mereka melihat ada perbaikan.
memang kayak data yang masuk kepada presiden itu kayaknya bukan data di Indonesia deh gitu kayaknya tuh kalau aku lihat ya. Mungkin tuh data di Swiss itu kayaknya. Misalnya contoh kayak apa eh, pengupas bawang gitu ya. Itu 700.000 per kilo itu ya. Walaupun dibilang ya itu kan salah slip tong gitu misalnya dan segala macam. Iya benar, tapi kan bukan cuma sekali. Maka banyak lagi dan plot twistnya adalah lucunya ada orang yang ngunjungin rumah ibunya. Dan ketika ngunjungi rumah ibunya even bukan pengupas bawang. Ibunya itu pembuat dari kain perca gitu. Jadi lucu banget. Jadi artinya aku nggak tahu sih bagaimana cara mereka feeding presiden dengan data-data yang ada itu. Mereka misalnya bilang semuanya kayaknya udah beres Pak Presiden ketika di Aceh. Semua lampu akan hidup malam ini misalnya. Ternyata tidak. Semuanya sudah tidak ada yang tinggal di tempat pengungsian. Ternyata tidak. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang berikutnya, setelah mensejahterakan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini nih kritiku yang paling berat sebenarnya. Karena gini, teman-teman tahu bahwa saya Kopdes dan juga MBG itu memakan porsi yang sangat besar di dalam APBN kita. Kalau MBG awalnya 340, entah setelah dipotong berapa aku juga nggak ngecek lagi. Dan Kopdes itu ditargetkan 80.000 Kopdes di Indonesia dan satu Kopdes itu katanya sekitar 3M katanya. Itu berarti sudah ya kalikan aja udah 240 triliun kan gitu ya. Lalu kemudian kayak MBG per tahunnya misalnya awalnya sekitar 340-an triliun gitu ya atau lebih atau sekarang mungkin udah berkurang, ini ngeri banget dan memakan porsi yang besar sekali. Dan porsinya dari mana yang banyak diambil? Ya dari pendidikan, literally dari pendidikan. Karena kalau kita bicara tentang MBG kan ngambil porsi pendidikan, padahal nggak ada urusan sama sekali dengan pendidikan gitu. Artinya ya kita lihat sekarang banyak sekali guru-guru yang merasa ya dipinggirkan, maksudnya mereka nggak dipikirin sementara orang-orang lebih sibuk untuk ngasih makan. Orang-orang bilang bahwa wah kalian nggak ngerti sih. Pemerintah bilang kalian yang protes MBG itu nggak ngerti bagaimana ketika murid-murid ketika datang ke sekolah dia ketemu makanan dia tuh pasti merasa sangat senang sekali. Kalian sih nggak pernah lapar. Lah kita balas mikir, mending dia terus kemudian pergi ke sekolah ada makanan nggak ada gurunya, ataukah ada gurunya tapi nggak ada makanan yang sudah dijalani berpuluh-puluh tahun di Indonesia 81 tahun. Tapi problemnya selalu begitu. Kita sangat-sangat sedikit sekali memperhatikan tentang yang namanya kecerdasan, tentang namanya pendidikan. Apalagi ya, nih aku menarik gini ya, menarik. Nih ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah mengapa ada namanya Kementerian Pendidikan. Gitu kan maksudnya. Itu kan salah satu program yang paling penting di dalam sebuah negara itu adalah Kementerian Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus tiba-tiba presidennya bilang kecerdasan bukan datang dari sekolah. Dan ada yang bela lagi ya Allah itu kan ya. Beda antara kepintaran dan kecerdasan. Kecerdasan itu tidak datang dari sekolah. Ya terus ngapain lu buat sekolah? Itu loh undang-undang dasar ngomongnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pakainya sekolah. Lah kalau seandainya terus kemudian dibilang terus kemudian nggak usah sekolah untuk bisa cerdas. Ya berarti ganti nih undang-undang dasarnya. Berani nggak? Ganti misalnya untuk memintarkan kehidupan bangsa gitu. Nggak usah pakai mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kalau untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya buatnya sekolah. Makanya ada Kementerian Pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk bukan cuma memintarkan. Karena kita bisa berdebat sih tentang namanya pintar dan cerdas. Tapi yang jelas, pendidikan itu adalah untuk memecahkan suatu permasalahan. Yaitu adalah ada kepintaran di situ dan ada juga kecerdasan di situ. Tapi presidennya bilang begitu, kecerdasan bukan datang daripada sekolah. Wajar ketika itu sekolah tidak dibangun atau dipinggirkan atau dibangun sih, tapi nggak dibangun sebanyak MBG atau nggak dibangun sebagus MBG gitu ya. Nah ini adalah suatu hal yang bisa kita lihat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut serta dalam perdamaian dunia. Alhamdulillah sih di masa Pak Presiden Prabowo kita sudah mencoba berkali-kali untuk mendamaikan orang-orang tapi gagal terus gitu ya. Bahkan nggak diajak gitu. Terakhir kali kita mau mendamaikan Iran nggak diajak gitu ya. Terus kita mau mendamaikan mana lagi tuh kemarin tuh aku lupa tuh. Tapi juga Korea ya. Kita mau mendamaikan Korea juga nggak diajak gitu ya. Nah jadi itu adalah salah satu ya yang bisa kita lihat. Tapi yang juga perlu aku sampaikan adalah di dalam Islam itu ada satu hadis yang menurutku hadis ini sangat menarik dan di awal-awal ketika aku masuk Islam ini hadis merupakan sesuatu yang aku pegang banget dan salah satu yang membuat aku amazed di dalam Islam yaitu adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir kata Rasulullah maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau dia diam saja. Artinya gini, di dalam Islam itu berkata-kata itu bukan default. Defaultnya kita itu adalah diam. Defaultnya kita diam, begitu ada sesuatu yang bermanfaat, baru terus kemudian kita ngomong. Itu adalah pandangan Islam. Jadi bukan ngomong dulu,
bukan bukan yang penting ngomong gitu kan ya, tapi ngomong yang penting. Tapi defaultnya sekarang gitu kan ya, pemerintah kita ini terkadang defaultnya kebalik. Defaultnya bukan ngomong yang penting, tapi yang penting ngomong. Nah ini juga yang menjadi beberapa kritiku, dan yang menjadi sesuatu yang kayak aku apa ya, melihatnya beberapa waktu ini, bukan beberapa waktu ini, ya udah capek banget lah kita gitu ya ngelihat semua ini. Karena gini teman-teman sekalian, eh aku nggak bakal bosan untuk ngomentarin segala sesuatu yang menurutku tidak pas. Dari dulu aku ngomentarin banyak hal. Aku ngomentarin tentang ulama-ulama yang bukan. Aku ngomentarin tentang yang dikira ulama, tapi terus kemudian abusif terhadap otoritasnya. Aku ngomongin kemudian terhadap anak-anak yang terus kemudian bermasalah. Aku ngomongin perilaku-perilaku orang yang menurutku tidak pas. Gitu kan. Aku ngomongin misalnya perilaku-perilaku apapun yang menurutku tidak sesuai dengan agama, karena itulah tugasku. Nah, kebetulan 2 tahun terakhir ini yang jadi bahasanku memang banyak pemerintah. Yang jadi bahasanku lebih tepatnya banyak presiden. Kenapa? Karena presiden banyak pidato. Coba kalau presiden nggak pidato, ya aku nggak ada bahan lah. Aku juga nggak akan bahas lah. Aku banyak harus bahas yang lain gitu kan ya. Tapi kenapa terus kemudian aku banyak bahas tentang presiden? Karena presidennya pidato terus. Itu masalahnya. Dan setiap pidato pasti ada aja yang dibahas. Karena kayak apa ya? Terus terang, semakin kita itu jadi public figure, setiap komenan kita itu disorot. Celetukan kita tuh disorot. Semuanya disorot. Lihat semua artis-artis tuh. Dia komen aja atau nggak komen, itu disorot. Kayak kasus Palestina misalnya, artis-artis ya, jangankan dia komen, nggak komennya ditanya orang. Kok kamu nggak komen? Apa kamu setuju? Dan segala macam. Nah, apalagi sebagai seorang presiden. Kita tuh mengharapkan banget. Aku tahu ada banyak banget hal-hal yang bagus juga di dalam pidato Pak Presiden. Dan itu kita bahas lain waktu juga bisa. Tapi yang kita sorotin, balik lagi. Kenapa yang kita sorotin adalah sesuatu yang problem-problemnya, kritik-kritik kita pada sesuatu yang nggak benar, ya memang yang nggak benar yang perlu dikritik. Gitu maksudnya. Lah karena ini harus segera diperbaikin. Jangan sampai ini menjadi sebuah kebiasaan. Ketika ada celetukan 10 tahun lagi kamu boleh pacaran lah gitu kan ya. Atau 10 tahun, ya 10 tahun lagi kayaknya kamu udah bisa dinikahin. Kenapa pilihnya begitu gitu Mas ya? Kenapa harus di situ yang dilihat? Nah, aku nggak bisa terus terang nggak bisa paham sih. Aku terlalu takut untuk mikirin konstruksi berpikirnya apa. Sehingga kata-kata yang keluar atau komentar yang keluar adalah komentar seperti itu. Ala kulihal teman-teman sekalian, itulah pentingnya kenapa kita itu di dalam Islam defaultnya adalah diam. Karena semakin banyak kita ngomong, semakin banyak kemungkinan salah. Aku tahu banget. Aku tahu banget. Ketika dikatakan sama para pembela-pembela presiden misalnya, atau buzzer-buzzer presiden, dia ngomong 2 jam. Wajar dong kalau dia slip tong. Wajar dong kalau dia salah. Iya, siapa yang suruh ngomong 2 jam? Siapa yang suruh ngomong tanpa teks? Siapa yang suruh membicarakan perkara-perkara yang harusnya nggak perlu dibicarakan? Ya kalau ngomong sesuatu yang nggak perlu dibicarakan, ya udah pasti banyak salah. Makanya di dalam Islam, Rasulullah itu ngelarang 2 hal. Pertama adalah asar sarah, memperpanjang-panjang pembicaraan, dan juga satu lagi tafayuq. Artinya adalah kayak membuat-buat obrolan atau meninggi-ninggikan obrolan. Jadi seolah-olah kayak supaya kita terlihat lebih, supaya kita terlihat eh, penting, supaya kita terlihat fasih, memfasih-fasihkan pembicaraan. Itu juga sesuatu yang tidak etis atau dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita dan menjadi, sekali lagi, aku tidak berharap omonganku didengar oleh pemerintah. Aku cuma ngasih tahu pada teman-teman sekalian tentang pola pikir. Karena pola pikir ini kalau sudah dipahami, kita bisa mengambil ini sebagai sebuah pelajaran agar kita setidaknya bisa memperbaiki diri lebih lagi dalam banyak hal. Karena kalau andaikan kita melihat sesuatu, lalu terus kemudian kita tahu ini adalah sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang salah, dan kita nggak bahas, itu seperti setan bisu sih. Seperti terus kemudian kita kayak melalaikan kewajiban kita padahal kita sudah tahu itu adalah sesuatu yang salah. Mudah-mudahan teman-teman bersabar walaupun capek, tapi ini adalah sebuah kesempatan. Karena ya kalau misalnya orang-orang ini apa ya, semuanya sudah baik, aku pikir ustadz-ustadz bisa gantung sepatu tuh. Enak tuh, kita bisa main game. Kita bisa jalan-jalan gitu kan ya. Karena nggak ada sesuatu yang perlu dibahas lagi, dan itu menjadi impianku. Please. Please, pemimpin, kita doain semoga teman-teman pemimpin sekalian, semua teman-teman pemerintah sekalian, semuanya jadi orang yang baik dan bisa di atas 77,85% untuk toleransi beragama.